Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padepokan Sentono adalah sebuah padepokan yang terletak di tepi aliran Sungai Bengawan Solo. Pemimpinnya bernama Balak Ngilo. Balak Ngilo adalah seorang prajurit dari kerajaan Majapahit. Balak Ngilo melarikan diri dari kerajaan Majapahit pada saat terjadinya perang. Kemudian Balak Ngilo bertapa dan menjadi sakti dan menjadi pendekar pilih tanding pada zaman itu. Kesaktiannya terdengar sampai ke seluruh Majapahit. Oleh karena itulah Balak Ngilo mendirikan padepokan dan mengajarkan ilmu-ilmu kanuragan dan ilmu berbagai macam cocok tanam. Tidak lama kemudian Padepokan Sentono yang berada di pinggir Sungai Bengawan Solo menjadi berkembang pesat dan membawa kemakmuran pada masyarakat dan penduduk sekitar. Akan tetapi hal tersebutlah yang membuat sifat dan perangai Ki Balak Ngilo berubah 180 derajat. Yang sebelumnya Balak Ngilo baik dan lembut kepada semua orang, dan Balak Ngilo diperlakukan seperti raja oleh penduduk sekitar, dan Balak Ngilo dianggap oleh penduduk desa setempat sebagai penguasa wilayah kerajaan Majapahit kala itu. Entah iblis apa yang merubah Balak Ngilo pada suatu ketika. Balak Ngilo yang dulunya baik berubah menjadi jahat terhadap pengikutnya dan masyarakat yang menjadi bawahannya. Balak Ngilo berbuat sewenang-wenang terhadap pengikutnya, bahkan penduduk desa dipaksa untuk menyumbangkan separuh dari hasil pertaniannya. Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Balak Ngilo akhirnya sampai juga ke telinga Sunan Bonang. Tindakan sewenang-wenang dan membuat penduduk menjadi sangat resah yang dilakukan oleh Balak Ngilo adalah perintah kepada setiap penduduk yang mempunyai anak perempuan harus diserahkan kepada Balak Ngilo untuk dijadikan selir. Ketegangan demi ketegangan antara Balak Ngilo dengan pengikut dan penduduk setempat sudah mencapai ujungnya atau puncaknya. Dikala pengikut dan penduduk setempat harus menyetorkan darah manusia pada saat bulan purnama atau tanggal 15 Jawa, dan darah tersebut harus selalu ada. Hal tersebut dipergunakan untuk ritual atau menyempurnakan ilmu kesaktian yang dimiliki oleh Balak Ngilo. Tindakan sewenang-wenang dan tidak wajar yang dilakukan oleh Balak Ngilo itulah yang membuat Raden Makhdum atau Sunan Bonang menjadi marah, dan beliau mengirim santrinya sebagai utusannya. Dan santri tersebut langsung menemui Balak Ngilo dan menyampaikan pesan dari Sunan Bonang. Pesan tersebut adalah bahwa Balak Ngilo dilarang berbuat sewenang-wenang terhadap penduduk dan harus meninggalkan kebiasaan buruk yang sudah dilakukan, dan hal tersebut bertentangan dengan agama Islam. Ki Balak Ngilo dianjurkan atau diajak masuk Islam oleh Sunan Bonang. Akan tetapi Balak Ngilo malah marah-marah dan balik menantang Sunan Bonang, dan utusan Sunan Bonang tersebut disuruh pulang ke Tuban dan menyampaikan pesan buat Sunan Bonang. Katakan pada Sunan Bonang, wahai utusan, aku akan menuruti apa yang dikatakan Sunan Bonang kalau beliau bisa mengalahkanku, kata Balak Ngilo. Tapi kalau junjunganmu Sunan Bonang tidak bisa mengalahkan aku, maka
beliau harus ikut padaku. Sampaikan pesanku pada Sunan Bonang." Maka utusan Sunan Bonang pun berpamitan pulang, dan apa yang dikatakan oleh Balakngilo disampaikan semuanya. Kemudian Sunan Bonang pun menjawab, "Kalau memang yang diinginkan bertarung denganku demi agamaku, maka aku akan melayani tantangan dari Balakngilo." Dan pertarungan tersebut terjadi 7 hari 7 malam di Padepokan Sentono di dekat Sungai Bengawan, Solo. Dalam pertarungan yang terjadi selama 7 hari 7 malam, pertarungan di hari pertama, kedua, dan ketiga mereka bertarung menggunakan jurus-jurus tangan kosong, dan belum ada yang nampak akan kalah. Dan pertarungan pada hari yang keempat dan 5 sudah bisa dibaca bahwa Balakngilo mulai keteteran menghadapi ilmu-ilmu yang dimiliki oleh Sunan Bonang. Semua serangan-serangan ilmu gaib yang dipergunakan oleh Balakngilo dapat ditangkis dan dimusnahkan semua oleh Sunan Bonang. Entah sudah berapa macam ilmu yang sudah digunakan oleh Balakngilo untuk menyerang Sunan Bonang, akan tetapi Sunan Bonang tetap tegar dan kokoh. Pada akhirnya Balakngilo kehabisan tenaga, dan pada hari ke-6 dan ke-7 inilah Balakngilo dapat dikalahkan oleh Sunan Bonang. Pada hari ke-7 itulah Balakngilo meminta menghentikan pertarungan, dan Balakngilo minta istirahat sejenak, dan Sunan Bonang mengabulkannya. Kemudian Balakngilo menggunakan akal licik. Pada waktu minta istirahat, ternyata waktu yang diberikan oleh Sunan Bonang digunakan oleh Sunan Bonang untuk beristirahat, malah digunakan untuk melarikan diri dengan cara menggunakan ilmu ambles bumi. Jadi tubuhnya Balakngilo bisa masuk ke dalam perut bumi, akan tetapi Sunan Bonang selalu berada di belakangnya. Bahkan aksi kejar-kejaran antara Sunan Bonang dengan Balakngilo sampai di Tuban, dan dimanapun Balakngilo muncul, Sunan Bonang selalu berada di belakangnya. Pada akhirnya Balakngilo mengakui kesaktian Sunan Bonang, dan Balakngilo juga mengakui kekalahannya. Kemudian selanjutnya Balakngilo masuk Islam dan menjadi santri Sunan Bonang, dan ditugaskan menyebarkan agama Islam di Menden atau desa Menden. Lubang-lubang yang ada dalam perut bumi bekas kejar-kejaran antara Balakngilo dengan Sunan Bonang menimbulkan bekas-bekas lubang berupa goa, dan goa tersebut diberi nama oleh masyarakat setempat, yaitu Goa Sentono, dan wilayah sekitar disebut Dusun Sentono, masuk dalam wilayah Menden Rejo, Kecamatan Krandenan, Kabupaten Blora. Dan pertarungan Balakngilo dengan Sunan Bonang terjadi pada abad ke-14 Masehi. Demikianlah sejarah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur.